Chekwaktet, sebuah drama baru sedang mengguncang jagat sepak bola Korea Selatan. Klub raksasa Ulsan HDFC yang sempat menjadi simbol kejayaan di Liga Kalik 1, kini terjebak dalam krisis performa dan konflik internal. Dalam pusaran tekanan publik dan hasil buruk yang menumpuk, nama Shin Tae-yang kembali mencuat ke permukaan. Ex-pelatih timnas Indonesia itu digadang-gadang sebagai penyelamat Ulsan HD. Namun di sisi lain, pelatih saat ini, Kim Pan-gon, menolak lengser diam-diam. Bahkan, pria yang pernah menukangi timnas Malaysia itu kini menuntut pertanggungjawaban dan janji yang pernah diucapkan manajemen klub. Kisah ini tak hanya soal pemecatan dan pengganti. Ini tentang janji yang dilanggar, loyalitas yang dikhianati, dan bayang-bayang Shin Tae-yang yang makin besar. Tak terima posisinya digeser Shin Tae-yang. Ex-pelatih Malaysia tuntut janji Ulsan HD. Pelatih asal Korea Selatan itu gagal membawa Ulsan HD meraih satupun kemenangan dalam 10 pertandingan terakhir. Dalam 10 pertandingan terakhirnya, sang juara bertahan hanya mampu meraih 3 hasil imbang dan menelan 7 kekalahan. Rentetan hasil buruk tersebut membuat Ulsan HD saat ini terseok-seok di posisi ke-7 klasemen sementara Liga Korea Selatan. Dalam langkah cepat untuk menstabilkan situasi, Ulsan HD kini dilaporkan tengah bersiap menunjuk pengganti Kim Pan-gon. Menurut Sport Seoul, Kim Pan-gon gagal memenuhi ekspektasi tinggi klub dan penggemar yang mengharapkan dominasi Ulsan di panggung lokal dan Asia. Satu nama yang paling santer dikaitkan dengan Ulsan adalah mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yang. Laporan mengatakan bahwa Ulsan telah menghubungi Shin Tae-yang dan diskusi mengenai kontrak telah dilakukan. Ulsan kini dikatakan sedang dalam negosiasi akhir untuk menunjuk mantan pelatih timnas Korea Selatan itu sebagai pengganti Kim Pan-gon. Namun, Kim Pan-gon dikabarkan tidak terima dengan pemecatan dirinya dan menuntut janji manajer umum Ulsan, Kim Kwang-gu. Kim Kwang-gu berjanji akan membela tegas kepemimpinan Kim Pan-gon setelah klub menggelar pertemuan supporter pada 17 Juli. Selama pertemuan itu, Kwang-gu mengatakan kepada para pendukung bahwa klub akan terus menaruh kepercayaan pada Kim dan tidak ingin menggantinya di tengah musim. Akan tetapi, kemarahan para penggemar tampaknya tidak bisa dibendung. Terlebih setelah Ulsan juga tersingkir di babak penyisihan grup Piala Dunia Klub 2025 dan gagal melaju ke semifinal Piala Korea Selatan. Para penggemar mulai memboikot pertandingan, meneriakan slogan-slogan seperti "Usir Kim Pan-gon" sebagai tanda ketidakpuasan. Hanya waktu yang akan membuktikan apakah Kim Pan-gon akhirnya akan meninggalkan jabatannya di Ulsan. Kemudian Shin Tae-yang, yang sekarang menjadi pejabat non-eksekutif di Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan KFA, akan melanjutkan perannya. Kehadiran Shin Tae-yang diharapkan dapat memberikan semangat baru dan membawa Ulsan kembali menjadi kekuatan besar di sepak bola Asia. Terlebih Shin Tae-yang telah memberikan kontribusi besar bagi timnas Indonesia dalam 5 tahun masa jabatannya. Di tangan kompatriot Kim Pan-gon itu, timnas Indonesia berhasil mencatatkan sejumlah pencapaian bersejarah. Salah satunya adalah lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Ia juga sukses membawa timnas U23 Indonesia mencapai semifinal Piala Asia U23 2024 dan nyaris lolos ke Olimpiade Paris ke 2024. Akan tetapi, pelatih berusia 54 tahun itu dipecat pada awal tahun ini di tengah perjalanan Indonesia menuju Piala Dunia ke 2026. Shin Tae yang belum menerima tawaran untuk melatih tim lain sejak meninggalkan timnas Indonesia pada awal Januari lalu. Musim 202 Maret tahun 2024 Ulsan HD menyandang status juara bertahan. Klub ini memiliki modal besar, skuad bertabur bintang, dan fanbase yang militan. Tapi semua keunggulan itu tampaknya tak cukup untuk menahan laju kehancuran. Dalam 10 laga terakhir di semua kompetisi, Ulsan tak meraih satupun kemenangan. Mereka hanya mengemas 3 hasil imbang dan menelan 7 kekalahan, termasuk gugur memalukan di Piala Dunia Klub 2025 dan gagal melaju ke semifinal Piala Korea Selatan. Klasemen sementara Kalik 1 memperlihatkan Ulsan terperosok ke posisi 7, sebuah posisi yang tak lazim bagi tim sebesar mereka. Kim Pan-gon dalam tekanan, janji yang tak ditepati di tengah badai kritik, posisi Kim Pan-gon sebagai pelatih mulai digoyang.
Supporter meneriakkan slogan-slogan seperti usir Kim Pan-gon dan mulai memboikot laga-laga kandang Ulsan. Para pemain tampak kehilangan arah dan atmosfer ruang ganti disebut-sebut penuh ketegangan. Namun, yang membuat situasi makin panas adalah janji yang sebelumnya diucapkan oleh manajer umum klub, Kim Kwang-gu. Dalam pertemuan bersama fans pada 17 Juli tahun 2025, Kim Kwang-gu menegaskan bahwa manajemen klub tetap percaya pada Kim Pan-gon dan tidak akan memecatnya di tengah musim. Pernyataan ini sempat meredam ketegangan, walau hanya sementara. Kini, ketika rumor bahwa Shin Tae-yang akan menggantikan posisi Kim Pan-gon kian kencang, sang pelatih merasa dikhianati. Saya sudah menerima komitmen langsung dari manajemen bahwa saya akan diberi waktu membangun ulang tim. Tapi jika mereka memang sudah memutuskan sebaliknya, mereka harus berani menjelaskan kepada publik, ujar sumber dekat Kim Pan-gon dikutip media Korea. Shin Tae-yang, bayang-bayang yang terlalu besar untuk diabaikan di saat tekanan terus meningkat, Ulsan HD disebut-sebut telah menghubungi langsung Shin Tae-yang. Diskusi kontrak bahkan dilaporkan telah mencapai tahap akhir. Shin Tae-yang, yang kini berstatus sebagai pejabat non-eksekutif di KF Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan, memang belum menerima pekerjaan baru sejak dilepas timnas Indonesia pada Januari lalu. Namun publik Korea Selatan menilai inilah momen tepat baginya untuk comeback. Shin Tae-yang adalah figur dengan pikat tinggi, karismanya, pengalamannya, dan rekam jejak suksesnya bersama Indonesia membuat dia jadi opsi paling logis, tulis Sport Seoul. Kilas balik, kisah Shin Tae-yang di Indonesia yang membekas nama Shin Tae-yang begitu harum di Indonesia. Selama 5 tahun masa kerjanya, ia membawa sejumlah perubahan signifikan. Meloloskan timnas senior ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Asia untuk pertama kalinya membawa timnas U23 ke semifinal Piala Asia U23 2024 dan nyaris lolos ke Olimpiade Paris membentuk fondasi kuat bagi timnas masa depan lewat pendekatan ilmiah dan kedisiplinan ala Korea. Namun, masa baktinya bersama Indonesia harus berakhir di awal 2025 secara mengejutkan. PSSI tidak memperpanjang kontraknya dengan alasan ingin menyegarkan proyek jangka panjang menuju Piala Dunia ke 2026. Kini, saat kabar kembalinya Shin Tae-yang ke klub domestik Korea mencuat, banyak pendukung sepak bola Indonesia justru mengungkap rasa rindu. Nama Tae masih menjadi trending topik setiap kali berita soal karir barunya beredar. Kim Pan-gon vs Shin Tae-yang. Rivalitas yang tak terhindarkan Kim Pan-gon dan Shin Tae-yang memang sudah lama berada dalam orbit yang sama, tapi jarang saling bersinggungan secara langsung. Kini, keduanya berada di poros konflik. Satu di ujung pemecatan, satu lagi di ambang penunjukan. Ironisnya, Pan-gon sebelumnya adalah Direktur Teknis Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan KFA ketika Shin Tae-yang masih menjadi pelatih timnas Korea Selatan. Artinya, keduanya sudah pernah berbagi hierarki dan kini harus bersaing memperebutkan satu kursi. Situasi ini memperkuat narasi bahwa bukan hanya klub yang dipertaruhkan, tapi juga gengsi dua figur besar sepak bola Korea. Krisis yang bisa jadi awal kebangkitan Ulsan HD. Saat ini, pilihan ada di tangan manajemen Ulsan HD. Jika mereka benar-benar menunjuk Shin Tae-yang, maka mereka harus siap menghadapi kritik soal ketidakkonsistenan janji terhadap Kim Pan-gon. Tapi jika tetap bertahan dengan Pan-gon, maka tekanan dari fans bisa meledak sewaktu-waktu. Apakah Ulsan akan menjadi tempat kebangkitan Shin Tae-yang setelah 5 tahun merantau? Atau justru akan jadi kuburan karier Pan-gon setelah kegagalan di Malaysia dan sekarang di Korea? Kisah Kim Pan-gon dan Shin Tae-yang ini bukan sekadar berita transfer biasa. Ini adalah potret betapa rapuhnya janji dalam dunia sepak bola. Loyalitas bisa berubah dalam satu malam, dan reputasi dibangun bertahun-tahun bisa runtuh dalam 10 laga tanpa kemenangan. Satu hal yang pasti, publik sepak bola Asia kini menunggu bagaimana kisah ini berakhir. Karena dalam sepak bola, seperti dalam hidup, yang bertahan bukan yang paling kuat tapi yang paling siap menghadapi perubahan.